Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Raskutami dengan NIM 230905502010 dari kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait analisis perbandingan perusahaan global, yaitu keberhasilan pada perusahaan Apple dan kegagalan pada perusahaan Yahoo. Selanjutnya, kita masuk pada profil usaha atau sejarah perusahaan Apple dan Yahoo. Pada perusahaan Apple, ini didirikan pada tahun 1976 dan menghasilkan beberapa produk diantaranya iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, dan layanan digital seperti App Store dan iCloud. Sedangkan perusahaan Yahoo ini dimana didirikan pada tahun 1994 yang dipimpin oleh Jerry Yang dan David Filo. Perusahaan Yahoo ini gagal karena kurangnya inovasi dan lambat beradaptasi. Adapun beberapa faktor keberhasilan pada perusahaan Apple, yang pertama yaitu inovasi produk yang konsisten di mana Apple dikenal menghasilkan produk revolusioner seperti iPhone, iPad. Apple ini fokus pada desain minimalis, fungsi intuitif, dan teknologi yang terbaru, membuat produk Apple selalu menonjol. Yang kedua yaitu ekosistem terintegrasi, di mana Apple menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan atau Apple Store, iCloud, dan Apple Music. Ekosistem ini membuat pengalaman pengguna lebih mulus dan menciptakan loyalitas tinggi serta biaya perpindahan yang besar. Ketiga yaitu kualitas dan desain yang premium, di mana Apple selalu menekankan kualitas yang estetika dan material premium. Ini membuat produk memiliki citra mewah serta menarik pasar kelas menengah ke atas. Yang keempat yaitu strategi brand yang kuat, di mana Apple membangun citra brand yang simpel, elegan, dan eksklusif. Di mana Apple pernah berkampanye tentang pemasaran yang kuat yang membuat konsumen melihat produk Apple sebagai simbol gaya hidup. Dan yang kelima yaitu manajemen rantai pasok yang efisien, di mana Apple membangun supply chain yang kuat, efisien, dan responsif sehingga produk tetap stabil meski permintaan tinggi. Sedangkan pada perusahaan Yahoo ada pun beberapa faktor terjadinya kegagalan. Yang pertama yaitu terlambatnya berinovasi, di mana perusahaan Yahoo gagal mengikuti perkembangan teknologi. Saat Google dan Facebook berkembang cepat, Yahoo justru stuck dengan fitur lama dan tidak menawarkan inovasi signifikan. Yang kedua yaitu tidak memiliki fokus bisnis yang jelas, di mana Yahoo mencoba masuk ke dalam banyak layanan sekaligus seperti email, mesin pencari berita, iklan, blogging, dan musik, tanpa strategi yang terarah sehingga kehilangan fokus inti. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan manajemen yang buruk, di mana beberapa keputusan fatal diantaranya menolak membeli Google saat harga masih murah. Yang keempat yaitu adalah kalah bersaing dengan Google dan Facebook, di mana Google menguasai mesin pencari dan iklan digital, sementara Facebook menguasai media sosial. Yahoo tidak mampu menandingi efektivitas algoritma dan platform persaingan. Yang kelima yaitu masalah keamanan dan kebocoran data, di mana saat itu perusahaan Yahoo mengalami beberapa insiden peresetan besar yang membuat jutaan data pengguna bocor sehingga reputasi perusahaan menurun drastis. Selanjutnya saya akan membahas terkait perbandingan strategi pada perusahaan Apple dan perusahaan Yahoo, di mana visi dan model bisnis terhadap Apple dan Yahoo menunjukkan dua perjalanan perusahaan teknologi yang sangat berbeda. Apple berhasil berkembang pesat dengan modal bisnis yang berfokus pada ekosistem terintegrasi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan. Pendekatan ini membuat Apple mampu menawarkan pengalaman premium yang menekankan privasi pengguna sebagai nilai utama. Sebaliknya, Yahoo bertumpu pada portal web atau one-stop shop
dan bisnis iklan digital yang sangat bergantung pada volume trafik sehingga sulit bertahan ketika perilaku pengguna dan teknologi periklanan berubah. Dari sisi strategis global, Apple mengadopsi pendekatan transnasional, yaitu menyeimbangkan efisiensi global dengan menyesuaikan lokal yang mendalam. Contohnya, strategi khusus Apple untuk pasar India yang sangat tersegmentasi. Sedangkan Yahoo justru terjebak dengan posisi stuck yang tidak mampu beroperasi secara internasional tetapi tanpa adaptasi lokal yang kuat. Kecuali di Jepang yang dikelola sebagai entitas terpisah. Dalam hal inovasi, Apple memimpin melalui inovasi disruptif dan organik dengan menciptakan kategori produk baru seperti iPhone dan iPad. Apple juga berinvestasi besar dalam riset dan pengembangan. Sebaliknya, inovasi Yahoo bersifat reaktif, hanya mengikuti langkah pesaing seperti Google dan Facebook. Selain itu, perusahaan Yahoo gagal mengelola berbagai akuisisi penting seperti Koichitis sehingga tidak memberikan nilai strategis. Pada manajemen rantai pasok, Apple juga jatuh lebih unggul. Apple memiliki struktur supply chain yang tangguh dengan diversifikasi lokal produksi ke negara seperti India dan Vietnam untuk mengurangi risiko geopolitik. Sebaliknya, Yahoo tertinggal dalam teknologi server dan iCloud sehingga menghambat kemampuan mereka beradaptasi dengan perpindahan ekosistem digital ke perangkat. Dari segi keamanan data, Apple menjadi privasi sebagai bagian dari produk dan identitas perusahaan, bahkan menolak memberikan backdoor kepada pemerintah, misalnya dalam kasus FPBI. Hal ini memperkuat kepercayaan konsumen, sedangkan Yahoo berada dalam posisi sebaliknya, yang tidak memiliki data yang menjadi liabilitas. Mereka menyembunyikan peresetan yang kemudian diketahui sebagai salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah, yang merujuk akan merusak reputasi dan valuasi perusahaan. Kepemimpinan juga menjadi pembeda besar. Apple memiliki keseimbangan yang stabilitas strategis berkas transisi yang mulus dari Steve Jobs ke Tim Cook. Jobs memberikan visi sedangkan Cook memperkuat eksekusi operasional, sedangkan Yahoo mengalami kepemimpinan yang tidak stabil dengan sering pergantian CEO seperti mulainya dari Samal, Yang, Bartz, hingga Mayer, yang masing-masing membawa misi dan visi berbeda sehingga strategi perusahaan sering berubah dan tidak konsisten. Terakhir, saya akan menyimpulkan antara kedua perusahaan Apple yang berhasil dan perusahaan Yahoo yang gagal. Keberhasilan pada perusahaan Apple didasarkan pada konsistensi strategis dan ekosistem yang terkunci. Apple tidak hanya menjual produk, tetapi menjual pengalaman yang terintegrasi yang didukung oleh rantai pasok yang sangat efisien dan adaptif terhadap perubahan geopolitik. Transformasi menuju strategi transnasional memungkinkan Apple tetap relevan di pasar global yang semakin terintegrasi. Sedangkan pada perusahaan Yahoo yang gagal disebabkan oleh krisis identitas dan inersia manajemen. Perusahaan Yahoo gagal mendefinisikan dirinya di era pasca portal yang melewatkan peluang emas untuk mengakuisisi pesaing yang kemudian menjadi raksasa, dan gagal melindungi aset terpenting di era digital. Kepercayaan pengguna, perusahaan Yahoo menjadi contoh tragis perusahaan yang memiliki first mover advantage. Namun, kalah karena gagal melakukan inovasi berkelanjutan dan adaptasi budaya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai keberhasilan perusahaan Apple dan kegagalan pada perusahaan Yahoo. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.